Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video yang telah kami buat ini. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan membuat atau sedikit menjelaskan mengenai statistik inferensial, dan yang akan kita bahas adalah distribusi sampling. Kami dari kelas ES4B dari kelompok 3 yang beranggotakan Tisa Zindi Melina, Aprilia Nur Aziza, dan saya sendiri Bibit Imam Kalibi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai distribusi sampel rata-rata. Sebelum kita lanjut ke seperti contoh soalnya, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari distribusi sampel rata-rata. Distribusi sampel rata-rata merupakan suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Kemudian untuk contoh soal yang pertama di sini adalah distribusi sampel rata-rata dari dua dadu. Populasi dibuat dengan melempar dua dadu yang dilempar berkali-kali tak terhingga dengan variabel acak X menunjukkan jumlah titik yang muncul pada satu lemparan. Distribusi probabilitas variabel acak X adalah sebagai berikut. Di mana untuk X yang merupakan variabel acak itu mempunyai probabilitas yang sama, yaitu 1:6. Artinya, setiap angka pada dadu tersebut mempunyai kemungkinan muncul 1:6 atau 1/6. Nah, kemudian dihitung untuk rata-rata populasinya, di mana rumus untuk rata-rata populasinya tersendiri adalah mu sama dengan sigma X dikali PX. Di situ teman-teman bisa dilihat di PPT. Untuk pengerjaannya kurang lebih seperti itu dan akan menghasilkan hasil akhir dari rata-rata populasi adalah 3,5. Kemudian ya penghitungan selanjutnya adalah varian populasi. Varian populasi kuadrat sama dengan sigma X min mu kuadrat dikali PX sama dengan 1 negatif 3,5, di mana 3,5 tadi adalah hasil dari mu. Itu kan rumusnya X negatif mu kuadrat. Jadi 1 merupakan X atau variabel acaknya dikurangi dengan mu atau rata-rata populasinya, kemudian dikuadratkan, dikalikan dengan PX, yaitu probabilitas variabel acak X-nya, yaitu 1/6. Jadi 1 dikurangi 3,5 kuadrat dikalikan 1/6. Ditambah dengan variabel acak X yang lainnya dengan rumus yang sesuai seperti yang di awal itu tadi. Dan hasil akhir dari itu adalah 2,92. Yang terakhir adalah standar deviasi, di mana standar deviasi ini adalah akar dari varian populasinya kuadrat sama dengan akar dari 2,92. Hasil akhirnya adalah 1,71. Nah, untuk distribusi sampling sendiri itu dibuat dengan menarik sampel dari dua ukuran populasi. Dengan kata lain, distribusi sampling ini diambil pada saat kita melempar dua dadu. Di situ ada tabel, teman-teman bisa memperhatikan. Ada sampel 1,1, itu artinya untuk sampelnya 1,1 dari satu dadu, kemudian dadu yang lainnya juga 1. Itu X di situ itu sebenarnya X bar ya teman-teman. Artinya rata-rata dari sampel tersebut. Jadi 1,1 itu kan rata-ratanya sama dengan 1. Jadi di situ X bar bukan X. Kemudian 1,2 rata-ratanya adalah 1,5. 1 tambah 2 kan 3. Rata-rata dari 3 kan 1,5. Nah, demikian juga dengan selanjutnya hingga sampai ke 6,6. Kemudian dari 36 sampel tersebut, setiap sampel itu memiliki kemungkinan yang sama probabilitas terpilihnya. Salah satu sampel adalah 1/36. Namun, dapat mengasumsikan hanya 11 kemungkinan nilai yang berbeda. Yakni, itu tadi, di tabel yang selanjutnya.
itu ada 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 dan seterusnya hingga 6,0 dengan nilai-nilai tertentu. Artinya 11 tadi itu yang diambil adalah hasil dari X barnya, hasil dari rata-rata sampel yang tadi. Dengan nilai-nilai tertentu lebih sering terjadi daripada yang lain. Probabilitas dari nilai-nilai lainnya adalah X. Tentukan dengan cara yang sama, yakni dilihat dari rata-rata dan jumlah kemungkinan. Nah, seperti itu. Itu kan yang rata-ratanya 1,0 hanya ada satu, yaitu 1,1. Kemudian yang 1,5 itu ada dua, yaitu 1,2 dan 2,1. Begitupun seterusnya hingga sampai 6,0 itu hanya ada satu, yakni 6,6. Demikian. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada kurva. Jika digambarkan dalam kurva hasil dari penghitungan tadi, itu kan kurva yang A itu adalah hasil distribusi dari X atau variabel acak. Itu kan sama rata tuh untuk probabilitas atau kemungkinan keluarnya. Mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam satu dadu, kemungkinan terjadinya atau kemungkinan probabilitasnya yakni 1:6. Kemudian untuk yang kurva sampling distribusi atau dari X bar, artinya dari rata-rata, itu di tabel yang tadi ya, yang 1,0 itu dibikin tabel, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Materi selanjutnya yaitu kita akan lanjut. Sebelum itu teman-teman bisa juga menghitung dari misalkan dari kurva itu tadi, teman-teman juga bisa menghitung rata-rata, varians dan standar deviasinya dari distribusi sampling. Dengan menggunakan definisi nilai harapan dan varians itu bisa ditentukan. Di mana nanti kalau misalkan dihitung dengan rata-rata dari distribusi sampling ini, jika dihitung rata-rata, varians dan standar deviasinya, untuk rata-ratanya nanti akan menghasilkan nilai yang sama dengan distribusi dari X itu tadi, yakni 3,5. Demikian. Dan untuk varians distribusi samplingnya itu juga akan ditemukan hasil, di mana hasilnya itu merupakan setengah dari hasil dari varians dari distribusi varians dari sampling yang awal tadi, begitu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai distribusi sampling rata-rata sampel besar. Terdiri atas 3 buah dalil yang mendasari sampling rata-rata sampel besar, yaitu dalil 1, jika sampel berukuran lebih dari sama dengan 30 diambil dengan pemulihan dari populasi berukuran N besar terdistribusi normal, maka distribusi rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan rumus yang ada di sebelah kanan dari penjelasan itu, yaitu mu X bar sama dengan X bar sama dengan mu. Artinya dari sampel rata-ratanya dan juga distribusi sampling rata-ratanya akan menghasilkan hasil yang sama. Dan untuk X bar sama dengan deviasi standar populasi dibagi dengan akar N, dan untuk nilai Z-nya sama dengan X bar min mu per deviasi standar populasi dibagi akar N. Nah, demikian untuk dalil 2 itu jika N lebih dari sama dengan 30 diambil tanpa pemulihan dari populasi berukuran N besar terdistribusi normal, maka distribusi rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan rumus yang ada di sebelah kanan. Itu rumusnya kurang lebih sama, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, teman-teman bisa melihat mungkin untuk rumus di situ kan ada akar N besar min N per N besar min 1. Nah, itu disebut sebagai faktor koreksi populasi tak terhingga. Faktor koreksi akan menjadi penting apabila sampel berukuran N kecil diambil dari populasi berukuran N besar yang terhingga atau terbatas besarnya. Jika sampel berukuran N kecil diambil dari populasi berukuran N besar maka untuk faktor koreksi akan mendekati 1. Hal ini mengantar pada dalil 3, artinya ada hubungannya dengan dalil 3.
Untuk yang terakhir yaitu dalil 3, dalil limit pusat. Jika sampel berukuran N diambil dari populasi berukuran N besar yang besar, distribusi sembarang, maka distribusi rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan untuk yang mu X barnya itu sama dengan yang dalil 1 dan yang kedua. Untuk S X bar sama dengan standar deviasi dibagi akar N dan nilai Z sama dengan X bar min mu per standar deviasi dibagi akar N. Dalil limit pusat berlaku untuk penarikan sampel dari populasi yang sangat besar. Distribusi populasi tidak dipersoalkan. Beberapa buku mencatat hal berikut. Populasi dianggap besar jika ukuran sampel kurang dari 5%. Ukuran populasi atau N kecil per N besar kurang dari 5%. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. PT Aqua, sebuah perusahaan air mineral, rata-rata setiap hari memproduksi 100 juta gelas air mineral. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata isi gelas Aqua adalah 250 ml dengan standar deviasi sama dengan 15 ml. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal. Jika nomor 1, jika setiap hari diambil 100 gelas Aqua sebagai sampel acak dengan pemulihan, hitunglah A. Simpangan baku sampel tersebut. B. Peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari 253 ml. 2. Jika sampel diperkecil menjadi 25 gelas, hitunglah A. Simpangan baku sampel tersebut. B. Peluang rata-rata sampel akan berisi lebih dari 255 ml. Untuk penyelesaiannya, ini ada dua penyelesaian. Dengan yang pertama, dengan dalil 1, karena pemulihan. Di situ lihat di poin yang pertama. Teman-teman bisa dilihat di poin yang pertama di soal. Gelas Aqua sebagai sampel acak dengan pemulihan, artinya menggunakan dalil yang pertama. Untuk penyelesaian yang kedua menggunakan dalil yang ketiga, karena populasi sangat besar. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. N besar ini sama dengan 100 juta gelas air mineral. Untuk mu X bar sama dengan mu sama dengan 250, standar deviasi sama dengan 15. Dan N kecil sama dengan 100. Ini kan standar deviasinya sama dengan 15. Dan juga untuk mu X bar sama dengan mu sama dengan 250. Mu itu populasinya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa populasi dan juga distribusi sampling rata-rata itu hasilnya akan sama, yaitu 250. Nah, itu penyelesaiannya. PX bar kurang dari 253 sama dengan PZ kurang dari yang ditanyakan. Itu yang akan dicari. Jadi simpangan baku sama dengan SX sama dengan standar deviasi dibagi akar N sama dengan 15 dibagi akar 100 sama dengan 15 dibagi 10, hasilnya adalah 1,5. Kemudian untuk Z-nya itu rumus yang tadi ya. Yang dalil pertama, ZX bar min mu per standar deviasi dibagi akar N. Jadi 253 dikurangi 250 dibagi 1,5 sama dengan 3 dibagi 1,5 sama dengan 2. Jadi PX bar kurang dari 253 sama dengan PZ kurang dari 2,0 sama dengan 1 min PZ lebih dari 2 sama dengan 1 negatif 1 dikurangi 0,0228 sama dengan 0,9772. Kemudian ini untuk yang penyelesaian dalil 3. N sama dengan 100 juta. Sama ya seperti yang tadi. Untuk simpangan baku sama dengan 15 dibagi akar 25 sama dengan 15 bagi 5 sama dengan 3. Untuk Z-nya 255 negatif 250 dibagi 3,0 sama dengan 5 per 3,0 sama dengan 1,67.
Jadi P X bar lebih dari 255 sama dengan PZ lebih dari 1,67. Nah, untuk hasilnya teman-teman mungkin bisa dilihat di tabel Z atau bisa menggunakan aplikasi. Untuk hasil akhirnya nanti akan ditemukan 0,9525. Nah, untuk materi yang terakhir dari saya mengenai distribusi sampel rata-rata, yaitu distribusi sampling rata-rata sampel kecil. Distribusi sampling rata-rata sampel kecil didekati dengan distribusi T student sama dengan distribusi T. Jadi T student ini disebut juga dengan distribusi T, di mana untuk tabel dari saya lanjutkan dulu. Distribusi T pada prinsipnya adalah pendekatan distribusi sampel kecil dengan distribusi normal. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam tabel T. Untuk tabel T-nya nanti akan saya bagikan di slide sebelum memasuki materi yang baru. Jadi di slide terakhir saya nanti akan ada tabel T. Teman-teman bisa lihat di situ. Pertama adalah distribusi bebas atau DB. Kedua adalah nilai alfa. Derajat bebas atau derajat bebas sama dengan degree of freedom, sama dengan V sama dengan N kecil min 1, di mana N itu merupakan ukuran sampel. Nilai alfa adalah luas daerah kurva di kanan T atau luas daerah kurva di kiri nilai negatif T. Nilai alfa 0,1 dikali 10%. Jadi nilai alfa terbatas karena banyak kombinasi DB yang harus disusun. Distribusi T akan menggunakan lebih mendalam pada bahasan pengujian hipotesis. Nah, pembacaan tabel distribusi T dapat dilihat pada tabel. Ya, pada tabel yang nanti akan ada di akhir materi saya. Untuk perbedaan tabel Z dan T. Tabel Z itu menentukan nilai, untuk tabel Z sendiri nantinya akan menentukan alfa, dan untuk tabel T ini nilai alfa dan DB itu akan menentukan nilai dari T. Dalam banyak kasus nilai simpangan baku populasi tidak diketahui karena nilai standar baku populasi diduga dari nilai simpangan baku sampel atau S. Nah, kita langsung ke contoh soal. Manajemen PT Juram menyatakan bahwa 95% rokok produksinya rata-rata mengandung nikotin 1,80 mg. Data tersebar normal. Yayasan Konsumen melakukan pengujian nikotin terhadap 9 batang rokok dan diketahui rata-rata sampel sama dengan 1,95 mg nikotin dengan standar deviasi sama dengan 0,24 mg. Apakah hasil penelitian Yayasan Konsumen mendukung pernyataan manajemen PT Juram? Untuk jawabannya, penyelesaiannya 95% berada dalam selang, berarti 5% berada di luar selang. 2,5% di kiri T dan 2,5% di kanan T. Alfa sama dengan 25% kalau dijadikan desimal 0,025. Untuk N-nya atau nilai ukuran sampelnya adalah 9, dB-nya sama dengan N-1. N-nya kan 9, artinya 9 kurangi 1 sama dengan 8. T-tabel sama dengan T-tabel buka kurung dB, alfa sama dengan T-tabel 8,0,025. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di tabel T, yaitu 2,306. Jadi 95% berada dalam selang. Negatif 2,306 lebih kecil dari T, lebih kecil dari 2,306. Nilai T hitung mu sama dengan 1,80. N kecil sama dengan 9, X bar sama dengan 1,95, S sama dengan 0,24. T sama dengan X bar min mu dibagi S dibagi akar N. T sama dengan 1,95 min 1,80 dibagi 0,24 dibagi akar 9. Hasilnya 0,15 dibagi 0,08. Hasil akhirnya adalah 1,875. Nilai T hitung 1,875 berada dalam selang. Jadi hasil penelitian Yayasan Konsumen masih sesuai dengan pernyataan manajemen PT Juram. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, di sini saya Aprilia Nur Azizah akan menjelaskan materi tentang distribusi sampling proporsi. Untuk distribusi sampling proporsi ini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama pendekatan distribusi normal terhadap binomial, yang kedua ada faktor koreksi kontinuitas, dan yang ketiga ada perkiraan distribusi sampling dari proporsi sampel. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih distribusi sampling proporsi. Jadi, distribusi sampling proporsi merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari proporsi sampel yang didasarkan pada sejumlah sampel tertentu dan informasi secara global dari parameter proporsi populasinya. Distribusi sampling proporsi ini digunakan untuk mengetahui presentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplement. Bayangkan nih ketika kita memiliki sekelompok populasi, ketika kita mengambil sampel data, kita akan mendapatkan hasil bahwa terdapat berbagai perbedaan perhitungan dari sampel ke sampel yang lain. Perbedaan hasil ini akan membuat perbedaan pengukuran serta penentuan dari distribusi sampling. Nah, maka dari itu, kita harus bisa mengukur dan menentukan agar dapat ditarik populasinya. Misalkan jika sebuah populasi berukuran N, di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak Y, maka parameter proporsi peristiwa A sebesar Y per N. Dari populasi ini diambil sampel acak berukuran N kecil, dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X, maka proporsi peristiwa A dalam sampel P sama dengan X per N. Untuk formulasi distribusi sampling proporsi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu untuk populasi yang terbatas, N kecil per N besar lebih dari 5%. Maka digunakan persamaan sebagai berikut. Sampling proporsi sama dengan akar kuadrat dari P 1 min P tutup kurung per N kali N besar min N kecil per N besar min 1. Lalu dicari Z-nya, yaitu P min P atau proporsi populasi per S P kecil. Lalu N besar 0,1. Untuk populasi yang tidak terbatas, yaitu N kecil per N besar kurang dari 5%, maka digunakan persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT ya untuk mempersingkat waktu. Langsung saja untuk contohnya, diketahui banyak 10% dari ibu-ibu rumah tangga di Bandung memakai deterjen A untuk mencuci pakaiannya. Jika dari populasi tersebut diambil sampel berukuran 100, maka A. Tentukan rata-rata dan simpangan baku dari populasi ibu-ibu rumah tangga yang memakai deterjen A. B. Bila dari sampel tersebut ternyata paling sedikit 15 ibu rumah tangga yang memakai deterjen A, tentukan probabilitasnya. Jadi, untuk mencari jawabannya, yaitu yang pertama, kita mencari rata-rata dan simpangan baku dari populasi ibu-ibu tadi. Ditemukan 0,1, langsung saja P SP. Sampling proporsinya yaitu akar kuadrat P 1 min P per N kecil sama dengan 0,1 kali 0,9 per 100 sama dengan, langsung saja dihitung, jadi 0,03. Lalu untuk yang B, kita menentukan probabilitasnya, yaitu proporsi yang memakai deterjen A adalah 15 per 100. Jadi 15 per 100 yaitu 0,15. Maka peluangnya yaitu P besar buka kurung P kecil lebih dari 15 per 100 tutup kurung sama dengan P besar buka kurung Z lebih besar dari P min P atau proporsi populasi per sampling proporsi tutup kurung sama dengan P buka kurung Z lebih dari 0,15 dikurangi 0,1 per 0,03 tutup kurung sama dengan P besar buka kurung Z lebih dari 1,67 tutup kurung. Langsung saja dihitung, jadi hasilnya yaitu 0,0475. Untuk selanjutnya dari yang subbab tadi, yang pertama yaitu pendekatan distribusi normal terhadap binomial.
kita dapat memperkirakan distribusi binomial dengan distribusi normal. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana dan mengapa distribusi normal bisa digunakan untuk pendekatan terhadap distribusi binomial. Jadi di sini ada grafiknya, itu ada 2. Bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Untuk yang normal dan yang tidak normal. Langsung saja, misalkan X menjadi variabel acak binomial dengan ukuran sampel 20 dan P proporsi 5. Kita dapat dengan mudah menentukan probabilitas setiap nilai X, di mana X sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya sampai 20. Untuk alasnya, kita bisa lihat di grafik tersebut di gambar, setiap persegi panjang untuk X adalah interval X min 5 sampai X plus 5. Untuk menemukan probabilitas normal, pertama-tama diperlukan standarisasi X dengan mengurangkan rata-rata dan membaginya dengan standar deviasi. Jadi, nilai untuk rata-rata atau mu dan sigma diturunkan dari distribusi binomial yang didekati. Untuk menghitung probabilitas bahwa X sama dengan 10, menggunakan distribusi normal memerlukan hal itu. Kita menemukan luas di bawah kurva normal antara 9,5 dan 10,5. Ini bisa dilihat ya di grafik ya. Lalu selanjutnya, P buka kurung X sama dengan 10 tutup kurung. Lalu P buka kurung 9,5 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 10,5 tutup kurung. Lalu probabilitas sebenarnya bahwa X sama dengan 10 adalah P buka kurung X sama dengan 10 sama dengan 0,1742. Untuk materi yang kedua yaitu faktor koreksi kontinuitas. Jadi faktor koreksi kontinuitas digunakan saat Anda menggunakan distribusi probabilitas kontinu untuk memperkirakan distribusi probabilitas diskrit. Saat menggunakan distribusi normal untuk memperkirakan distribusi binomial, kita harus menggunakan faktor koreksi kontinuitas. Ini sesederhana menambah atau mengurangi 0,5 ke nilai X diskrit. Kita dapat menggunakan tabel yang ada di PowerPoint. Bisa dilihat ya teman-teman tabelnya. Di situ ada distribusi binomial, koreksi kontinuitas, dan distribusi fungsi. Langsung saja untuk ke contoh soal. Jika N atau ukuran sampel adalah 20 dan P 0,25, lalu berapa peluang bahwa X lebih besar sama dengan dari 8? Jawab. Langkah yang pertama yaitu kita dapat menghitung N kali P dan N kali Q. Jadi NP sama dengan 20 dikali 0,25, hasilnya 5. Dan NQ 20 dikali 0,75 sama dengan 15. Lalu dijadikan 1 ya. Jadi N kali P kali Q sama dengan hasilnya tadi 20 dikali 0,25 dikali 0,75. Bisa dihitung sama dengan 3,75. Lalu gunakan faktor koreksi kontinuitas pada nilai X. Untuk contoh ini kita memiliki tanda lebih besar dari atau sama dengan, sehingga P buka kurung X besar lebih besar dari atau sama dengan ukuran sampel tutup kurung. Jadi menggunakan yang lebih besar dari 0,5 ya. Sama dengan X lebih besar sama dengan 8 sehingga menjadi X lebih besar dari 7,5. Kurangi 5. Lalu kita menemukan Z skornya. Temukan Z skornya dengan rumus Z sama dengan X min mu atau rata-rata populasi
dibagi dengan sigma, sehingga Z langsung saja dimasukkan tadi angkanya yaitu 7,5 dikurangi 5 per akar kuadrat dari 3,75. Langsung saja dihitung dan hasilnya yaitu 1,29. Selanjutnya, langkah berikutnya bisa dilihat di tabel Z ya teman-teman, bahwa 1,29 bisa dilihat di tabel Z itu dicocokkan. Di situ sama dengan 4015. Kurangi langkah dari 5 untuk mendapatkan luasnya. Kita mencari ekor ke kanan, jadi nanti bisa digambar di grafik. Berarti nanti mengarsirnya di kanan. Jadi 0,5 min 4015 sama dengan 0,0985. Jadi ditemukan probabilitas bahwa X lebih besar sama dengan 8 adalah 0,0985. Langsung saja bisa digambar ya grafiknya. Jadi yang diarsir itu yang bagian kanan. Untuk materi selanjutnya yaitu yang ketiga ada perkiraan distribusi sampling dari proporsi sampel. Untuk menentukan parameter distribusi sampling, kita dapat menentukan mean atau rata-rata, variance, dan standar deviasi dari P dari proporsi. Contohnya, dalam pemilihan terakhir, seorang perwakilan negara bagian menerima 52% dari suara yang diberikan. Setelah 1 tahun setelah pemilihan, perwakilan mengadakan survei yang menanyakan sampel acak 300 orang apakah mereka akan memilihnya dalam pemilihan berikutnya. Jika kita menganggap itu miliknya, popularitas tidak berubah. Berapa probabilitas bahwa lebih dari setengah sampel akan memilih dia? Jadi, untuk menjawabnya, jumlah responden yang akan memilih perwakilan variabel acak binomial dengan N ukuran sampel sama dengan 300 ya tadi, 300 dan P 0,52. Kita ingin menentukan probabilitas bahwa proporsi sampel tadi lebih besar dari 50%. Dengan kata lain, kita ingin mencari P lebih dari 50. Sekarang kita tahu bahwa proporsi sampel P berdistribusi hampir normal dengan rata-rata P sama dengan 0,52 dan standar deviasinya yaitu akar kuadrat dari P kecil buka kurung 1 min P kecil tutup kurung per ukuran sampel atau per N kecil sama dengan dimasukkan yang tadi 0,52 dikali 0,48 per 300. Langsung dihitung dan hasilnya 0,0288. Lalu selanjutnya P besar buka kurung P lebih dari 0,50 tutup kurung sama dengan P besar min P kecil per akar kuadrat dari P kecil buka kurung 1 min P kecil tutup kurung per N kecil per ukuran sampel. Jadi dimasukin 50, 0,50 dikurangi 0,52 per 0,0288 sama dengan P Z lebih dari min 0,69 sama dengan 1 dikurangi P buka kurung Z kurang dari kurang 0,69 tutup kurung sama dengan 1 dikali 2451 bisa dihitung dan hasilnya 0,7549. Jika kita berasumsi bahwa level support tetap di 52%, kemungkinan lebih besar dari setengah sampel 300 orang yang akan memilih perwakilan adalah 0,7549. Sekian materi untuk distribusi sampling proporsi.
Baik, saya di sini Tisa Cindy Melina yang akan menyampaikan materi ketiga, yaitu sampling distribusi perbedaan antara dua rata-rata. Di dalam distribusi sampel dua beda rata-rata ini memiliki arti kita mengambil sampel beda dua rata-rata, di mana kita akan mengambil dua sampel populasi yang berbeda, yang nantinya antara dua populasi berbeda ini akan ada selisih dari rata-ratanya, yaitu mu1 dikurang mu2. Maka distribusi sampelnya yaitu X bar 1 dikurangi X bar 2. Untuk menghitung rata-rata distribusi samplingnya, kita menggunakan mu X bar 1 dikurangi X bar 2, di mana nilainya akan sama dengan nilai populasi, yaitu mu1 dikurang mu2. Lalu berikutnya dengan standar deviasinya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu sigma 1 kuadrat adalah nilai standar deviasi yang dikuadratkan. Begitu juga dengan sigma 2 yang nantinya akan diketahui sampel masing-masing yang diambil. Materi yang selanjutnya yaitu kita bisa melihat gambar di bawah ini, yaitu populasi pertama dan populasi kedua. Bila populasi N terbatas atau tak terbatas dan diambil sampel X bar 1 dan X bar 2 cukup besar, masing-masing N1 lebih besar sama dengan 30 dan N2 lebih besar sama dengan 30, maka distribusi sampel beda dua rata-rata X bar 1 dikurang X bar 2 tersebut mempunyai distribusi normal, sehingga statistik Z yang dinyatakan dalam bentuk di bawah ini, yaitu dengan menggunakan persamaan X bar 1 dikurangi X bar 2 rata-ratanya dan dibagi dengan simpangan baku distribusi sampling. Nilai-nilai tadi yaitu mu1 dan mu2 atau rata-rata distribusi sampel itu untuk menghitung nilai Z-nya. Nilai Z ini yaitu untuk sampel yang jumlahnya besarnya di atas 30. Besi baja yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya renggang sebesar 4.500 lbs dan variansi sebesar 40.000 lbs. Sedangkan besi baja yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya renggang sebesar 4.000 lbs dan variansi sebesar 90.000 lbs. Misalkan sampel random diambil sebanyak N1 adalah 50 dari perusahaan A dan sampel random sebanyak N2 100 diambil dari perusahaan B, berapakah probabilitas rata-rata daya renggang beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600 lbs? Dalam hal ini, kita akan menentukan mana populasi pertama dan mana populasi yang kedua. Yang harus diperhatikan dalam menentukan populasi pertama dan kedua yaitu kita akan lihat rata-rata beda dari dua populasi ini. Jadi, yang akan menjadi populasi pertama yaitu yang memiliki rata-rata lebih besar dibandingkan populasi yang lainnya. Dapat kita lihat dari soal di atas bahwa yang mempunyai rata-rata paling besar yaitu perusahaan A sebesar 4.500, sedangkan perusahaan B 4.000. Lalu mu1 diketahui 4.500 dan sigma 1 kuadratnya yaitu 40.000 lbs. Begitu juga dengan mu2 yaitu 4.000 dan sigma 2 kuadratnya yaitu 90.000 lbs. Nah, untuk ukuran sampel masing-masing dari populasi, ukuran sampel dari perusahaan A yang kita kenal dengan N1 sebanyak 50 dan N2 adalah 100. Di sini kita akan menghitung probabilitas beda dua rata-rata dari dua sampel yang
Berarti X bar 1 dikurangi X bar 2 yang lebih besar dari 600. Pembahasannya yaitu diketahui populasi dari perusahaan A sebagai populasi pertama dan populasi dari perusahaan B sebagai populasi kedua. Di sini diketahui mu1 adalah 4.500, sigma 1 40.000 dan N1 adalah 50. Dan yang kedua yaitu mu2 adalah 4.000, sigma 2 90.000 dan N2 adalah 100. Dan diketahui bahwa jumlah sampel masing-masing N1 50, N2 100. Di sini dapat kita definisikan bahwa X bar 1 sebagai rata-rata daya renggang besi baja produksi perusahaan A, sedangkan X bar 2 sebagai rata-rata daya renggang besi baja produksi perusahaan B. Yang ditanya di sini yaitu probabilitas X bar 1 kurangi X bar 2 lebih dari 600 ya. Dari ini kita menghitungnya standar bentuk distribusi normal baku yaitu Z. Yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu yang diketahui mu1 dan mu2. Kita lihat rumus dari slide berikutnya, slide sebelumnya ya. Ketika kita mau merubah ke Z, kita harus mengetahui mu1 dan mu2 yang pastinya harus tahu rata-rata dari rata-rata distribusi sampling dan simpangan baku distribusi sampingnya. Selanjutnya, hitung terlebih dahulu rata-rata sampling dan simpangan baku samplingnya. Yang pertama yaitu mu X bar 1 ini dikurangi X bar 2 adalah rata-rata dari distribusi sampingnya. Nilainya sama dengan selisih dari rata-rata populasi yaitu 4.500 dikurangi 4.000 yang hasilnya adalah 500. Lalu yang kedua, kita hitung simpangan bakunya sigma X bar 1 dikurangi X bar 2, artinya simpangan baku dari distribusi sampling. Kita tinggal masukkan rumusnya. Diketahui sigma 1 kuadrat adalah 40.000, lalu N1-nya adalah 50, dan sigma 2 kuadrat 90.000 dan N2-nya sebesar 100. Lalu ini kita bagi 40.000 dibagi 500 mendapatkan 800 dan 90.000 dibagi 100 mendapatkan 900. Setelah ini 800 ditambah dengan 900 menjadi 1.700. Lalu akar dari 1.700 yaitu 41,23. Jika kita dapat rata-rata distribusi sampling dan simpangan baku distribusi sampingnya, lalu kita hitung dengan rumus Z. Yang ditanyakan tadi probabilitas X bar 1 kurangi X bar 2 lebih dari 600. Dengan ini kita rubah pada Z dengan persamaan dari Z. 600 ini berasal dari X bar 1 dikurangi X bar 2 lalu dikurangi mu1, mu2. Nah, mu1 dan mu2 diketahui adalah 500, jadi ini dikurangi 500 dibagi sigma X bar 1 dikurangi X bar 2. Terus nanti kita bagi dengan 41,23 ini ya. Berikutnya kita hitung 600 dikurangi 50 dibagi 41,23 tadi sama dengan 2,43. Jadi probabilitas Z lebih dari 2,43 ini juga sama dengan probabilitas 2 kurang dari sama dengan 2,43.
Berikutnya gunakan prinsip distribusi normal dengan kurva normal di mana 2,43 ini berarti yang di akhir sisi yang paling sebelah kanan. Sedangkan saat ini kami itu menggunakan tabel distribusi Z kumulatif yang di akhir yang diaksir hanya sebelah kiri. Bisa dilihat pada tabel halaman terakhir. Karena yang ditanyakan probabilitas sebelah kanan, yang diketahui dalam tabel adalah sebelah kirinya, kita menghitung probabilitas sebelah kanannya, otomatis probabilitas keseluruhan ini bernilaikan 1. Dikurangi sebelah kiri, tadi sebelah kirinya 2,43, kita cari 2,43 akan ketemu nilainya 0,9925 ya. Jadi probabilitas Z kurang sama dengan 2,43 yaitu 0,9925. Jadi probabilitas Z lebih dari 2,43 yaitu 1 dikurangi 0,9925 tadi, maka hasilnya 0,0075. Atau jika dipersenkan tinggal pindah komanya 2 angka ke kanan, dapatnya 75%. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga materinya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.